Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mutamam selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi studi penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Aziz dengan nomor NIM 202120173173. Di sini saya akan membuat video presentasi terkait dengan UAS mata kuliah metodologi penelitian, yang mana dalam UAS kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal atau penelitian yang saya buat. Adapun penelitian saya ini mengambil judul pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di SMPN 2 Kedunguni. Adapun penelitian yang saya buat ini yaitu penelitian yang berbasis kualitatif. Adapun latar belakang atau kenapa saya mengambil atau membuat penelitian ini, karena ada beberapa masalah dalam latar belakang yang akan saya uraikan. Dengan kemajuan zaman dan teknologi saat ini, dunia pendidikan telah mengangkat tantangan yang lebih berkualitas untuk membina generasi penerusnya yang berwawasan luas dan penguasaan teknologi serta akhlak yang baik. Untuk itu, guru memegang peranan yang penting dalam proses pengajaran. Guru di sini dituntut untuk kreatif dan inovatif serta mampu menguasai teknologi. Pencapaian pendidikan yang berkualitas memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia atau SDM, guru yang unggul, dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan. SDM guru yang unggul tercermin dari profesionalisme guru, penguasaan kemampuan guru, dan penguasaan guru dalam mengoptimalkan media pembelajaran. Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses belajar mengajar di sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah, pasti mempunyai target bahan ajar yang harus dicapai oleh setiap guru berdasarkan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Bahan ajar yang baik yang terangkum dalam kurikulum tersebut tentunya harus disesuaikan dengan waktu yang tersedia tanpa mengabaikan tujuan utama dari pembelajaran itu sendiri, yakni pemahaman keterampilan siswa, sehingga pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila tujuan-tujuan instruksional yang telah ditentukan dalam pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Guru yang memiliki motivasi yang rendah biasanya kurang memberikan perhatian kepada siswa. Demikian pula waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran sangat sedikit, sehingga menjadikan pembelajaran tidak berjalan maksimal. Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah metode pengajaran dan multimedia pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan satu sama lain. Salah satu media pembelajaran yang digunakan adalah media pembelajaran multimedia berbasis komputer atau kombinasi audio visual atau audiovisual yang dapat digunakan oleh guru mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk mempermudah proses pembelajaran di SMPN 2 Kedunguni. Pemanfaatan multimedia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam menunjang pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam sudah dimanfaatkan secara maksimal.
Seperti dalam hal ini, guru mengajar dengan menggunakan berbagai multimedia yang ada sehingga membuat pembelajaran lebih efektif, nyaman, dan siswa lebih aktif mengikuti pembelajaran. Dalam hal ini juga guru merasa lebih mudah dalam menyampaikan poin-poin yang sesuai sesuai poin-poin yang diharapkan. Hal ini menjadikan motivasi belajar siswa lebih baik dan berkembang. Salah satu upaya untuk meningkatkan keadaan tersebut adalah dengan memadukan sumber belajar berbasis multimedia dengan berbagai sumber-sumber belajar lainnya untuk meningkatkan motivasi dan kegembiraan belajar siswa dengan mengoptimalkan penggunaan multimedia yang ada di sekolah. Pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di SMP 2 Kedunguni sudah dilakukan dengan cukup baik dan efektif. Dengan mencari sumber yang aktual, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara lapangan yang mana dalam hasil wawancara tersebut diperolehlah sumber data yang mana pemanfaatan belajar berbasis multimedia ini memang benar-benar dilakukan dalam proses belajar pendidikan agama Islam guna meningkatkan motivasi belajar siswa di SMPN 2 Kedunguni. Sehingga dalam pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia ini menjadikan motivasi belajar siswa lebih meningkat di SMPN 2 Kedunguni. Tidak hanya itu, dalam pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia ini juga menjadikan siswa lebih aktif, semangat, dan tidak bosan selama mengikuti pembelajaran. Dalam pemanfaatan sumber belajar ini tentunya juga mengalami beberapa faktor pendukung maupun penghambat dalam proses pelaksanaannya. Adapun faktor pendukungnya ialah hampir semua siswa memiliki alat dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran karena mereka memiliki handphone masing-masing yang cukup mampu dalam menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran multimedia tersebut. Adapun hambatan dalam pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia ini ialah tidak hampir semua siswa memiliki koneksi internet yang stabil yang terkoneksi dengan handphonenya masing-masing. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka menarik sekali untuk diteliti atau dikaji oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini peneliti merasa tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan mengangkat judul pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di SMPN 2 Kedunguni. Adapun dari penelitian tersebut sesuai dengan latar belakang yang tadi saya uraikan, yang tadi saya jelaskan, saya mengambil beberapa rumusan masalah. Yaitu yang pertama, apakah pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam ini benar-benar dilakukan? Itu rumusan masalah yang pertama. Rumusan masalah yang kedua, apakah dalam pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia ini meningkatkan motivasi belajar siswa? Kemudian rumusan masalah yang ketiga, bagaimana efek pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia terhadap motivasi belajar siswa? Kemudian rumusan masalah yang keempat, apa faktor penghambat dan pendukung dalam pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia terhadap motivasi belajar siswa di SMPN 2 Kedunguni? Kemudian dari berbagai 4 poin rumusan masalah dalam sebuah penelitian tentunya ada tujuan penelitian.
Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di SMPN 2 Kedunguni, apakah benar-benar dilakukan. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mengetahui apakah pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di SMPN 2 Kedunguni. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui efek pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia terhadap motivasi belajar siswa di SMPN 2 Kedunguni. Dan tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia terhadap motivasi belajar siswa di SMPN 2 Kedunguni. Adapun kegunaan penelitian, dalam melaksanakan penelitian ini tentunya akan membawa suatu kegunaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini yang diharapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu kegunaan sebagai teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang pengajaran, khususnya pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di SMPN 2 Kedunguni dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya dalam pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam tersebut dan untuk meningkatkan mutu terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan agama Islam. Kemudian secara praktis bagi peneliti, hasil peneliti ini merupakan sebuah pedoman dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pendidik yang akan terjun langsung untuk mengamalkan segala ilmu yang telah dipelajari. Kemudian sebagai penambah pengetahuan dan keilmuan sehingga dapat mengembangkan wawasan yang baik secara teori maupun praktek secara luas. Adapun metode penelitian, dalam penyajiannya penelitian ini saya menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode atau pendekatan. Yang pertama yaitu metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami sasarannya yang dikehendaki dalam upaya mencapai atau tujuan pemecahan masalah. Kemudian penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Tujuannya untuk menemukan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang signifikan melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Jika pendekatan ilmiah diterapkan untuk menyelidiki masalah-masalah pendidikan, maka hasilnya ialah penelitian pendidikan. Peneliti menggunakan jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pembelajaran problem-problem yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat,
menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan yang ada. Kemudian sumber data. Sumber data primer. Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumbernya, diamati lalu dicatat. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan secara langsung. Sumber data primer di dalam penelitian ini adalah guru di SMPN 2 Kedunguni Kabupaten Pekalongan, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, kepala sekolah, dan peserta didik di SMPN 2 Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan judul penelitian, peneliti menggunakan berbagai teknik sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, peneliti atau saya menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau data objek penelitian. Peneliti ini menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk mendapatkan data awal, kemudian dilanjutkan dengan wawancara terstruktur. Berdasarkan data yang sudah diterima, dalam penelitian ini mewawancarai guru di SMP 2 Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Kemudian yang kedua yaitu observasi. Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Metode observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan, benda-benda, waktu, dan keadaan tertentu. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber data, baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data, bukti fisik tentang pemanfaatan sumber belajar berbasis multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP 2 Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Kemudian teknik analisis data. Dalam menganalisis data, ada beberapa data yang ditempuh dengan berpedoman kepada pendapat Miles dan Huberman sebagai yang dikutip oleh Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan, yang menjelaskan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama data collection atau pengumpulan data. Ialah peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin
untuk dapat menjadi bahasan dalam penelitian tertentu dengan hal yang berhubungan dengan problematika pelaksanaan pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua ada data reduction atau pengurangan data, berarti merangkum atau memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Itu data reduction atau pengurangan data. Kemudian yang ketiga ada data display atau penyajian data. Ialah data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya. Kemudian yang keempat, conclusion drawing atau verification, penarikan kesimpulan, yaitu paparan yang dilakukan dengan melihat kembali kepada reduksi data atau pengurangan data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh. Ini dilakukan agar hasil penelitian dapat dipahami sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Kemudian dalam sebuah penelitian tentunya diharuskan adanya penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Miftah yang berjudul Pengembangan dan Pemanfaatan Multimedia dalam Pembelajaran Interaktif, yang mana di dalamnya itu membahas tentang pengembangan dan pemanfaatan media pembelajaran berbasis multimedia, dan juga menyertakan isi tentang karakteristik, model-model, dan komponen dalam pengembangan dan pemanfaatan multimedia pembelajaran. Kemudian yang kedua, penelitian yang relevan yaitu penelitian yang ditulis oleh Tripadia Parata tentang pemanfaatan multimedia interaktif pembelajaran IPA biologi terhadap motivasi dan kemampuan kognitif siswa SMPN Kota Palembang, yang di dalamnya membahas tentang pemanfaatan multimedia interaktif yang dapat dijadikan bahan ajar dan pengguna juga mendapatkan keleluasaan dalam mengontrol multimedia tersebut. Kemudian penelitian ketiga yang relevan yaitu penelitian yang ditulis oleh Hamdan Najar yang berjudul Minat Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Darul Mukminin As-Siddiqiyah nomor 12 Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang di dalamnya membahas tentang pemanfaatan multimedia yang menyediakan peluang bagi pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dengan multimedia. Diharapkan mereka akan lebih mudah untuk menentukan dengan apa dan bagaimana peserta didik untuk mendapatkan atau menyerap informasi secara cepat dan efisien. Sumber informasi tidak lagi terfokus pada teks dari buku semata-mata, tetapi lebih luas dari itu. Kemampuan teknologi multimedia yang telah terhubung internet akan semakin menambah wawasan, kemudahan, dan mendapatkan informasi yang diharapkan. Mungkin itu saja terkait dengan presentasi proposal penelitian saya, yang mana
dalam presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas UAS atau penilaian akhir mata kuliah metodologi penelitian yang diambil oleh Bapak Mutamam. Untuk salah dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam pemaparan saya ataupun presentasi saya masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Karena sesuatu kebenaran itu semuanya milik Allah dan kesalahan itu kitalah yang membuatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.